Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah momentum bisa bertemu sama sahabat saya, Asar, selaku tokoh pemuda yang berasal dari Kota Palu, khususnya di Kelurahan Pengau, Kecamatan Tatanga. Beliau merupakan penggerak anak-anak muda yang ada di Kelurahan Pengau. Bagaimana kabar saudaraku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kesibukan keseharian setelah pasca wisuda kemarin? Untuk kesibukan sekarang, sementara masih ikut teman dan ada beberapa pekerjaan. Ya. Tahap-tahap untuk pemberdayaan masyarakat. Tentunya mungkin sesuai dengan keilmuan saya terkait itu. Lagi sibuk-sibuk mengawas sedikit-sedikit pekerjaan lah. Ya. Tema diskusi kita hari ini berbicara tentang Ya. pemuda sebagai penggerak di dalam satu ruang lingkup masyarakat. Sebagai pelaku ya, kita Ya. berbicara sesama pelaku. Terkait masalah tentang pemuda ya, peran pemuda di dalam suatu kehidupan tatanan masyarakat. Tentunya kalau kita berbicara masalah pemuda, ini sangat luas ya, yang bisa mereka lakukan terkait masalah kontribusinya untuk masyarakat, kontribusinya untuk bangsa dan negara ini itu sangat luar biasa. Tetapi hari ini pemuda banyak berpikir sudahlah, kan ada orang-orang tua kita, itu sangat disayangkan pemikiran seperti itu. Apalagi momentum hari ini terkait masalah saudara saya bilang tadi, Rafiq, 55% lebih ya. Ya, 50. Pemuda hari ini untuk menentukan kemana arah bangsa ini. Menurut pandangan saya secara pribadi, pemuda janganlah terkait masalah politik yang mungkin. Ya. Pemuda hari ini jangan kaku dengan soal politik. Ya. Kenapa? Kenapa kita harus tidak perlu kaku dengan soal politik? Hari ini kalau kita berbicara politik, sosial, ekonomi, budaya masyarakat ini diatur oleh politik. Betul. Kalau kita tidak masuk dalam sistem itu, tidak masuk bagaimana untuk menggerakkan sistem itu sendiri, mungkin kita akan ketinggalan Benar. dalam bagaimana membangun bangsa ini ke depannya. Bahkan pendidikan pun diatur dalam nuansa politik. Iya, benar. Dalam kerja-kerja politik. Kerja politik. Contohnya anggaran 20% serapan APBD untuk dana pendidikan, Iya. kesehatan dan lain sebagainya. Memang poin pentingnya kita tidak boleh kaku dalam Iya. hal ini, apalagi harus mengatakan pemuda harus golput gitu. Itu salah itu. Itu salah. Bahwa lagi dan lagi yang dapat menentukan kita bangsa ini ke depan yaitu pemuda. Iya. Selanjutnya bagaimana Asar menilai gerakan-gerakan yang hari ini dilakukan untuk mengedukasi sesama teman-teman yang lain, mengedukasi kepada masyarakat yang lain bahwa bergerak itu harus serentak. Ya. Ya. Tentunya untuk bicara masalah pergerakan dalam pemuda, yang seharusnya pemuda ini lebih berpikir lebih mengedepankan kemaslahatan umat ya, terkait masalah banyak hal yang sebenarnya potensi yang bisa digali oleh pemuda itu sendiri, terkait masalah organisasinya, aturan apa segala macam. Saya sendiri dalam pergerakan sebagai pemuda banyak hal-hal yang ide-ide yang saya tuangkan ke pemuda, cuma sangat disayangkan di ruang lingkup saya terkait masalah pemuda mungkin agak tertutup sedikit ruang itu. Itu faktornya apa itu? Mungkin faktornya mungkin masih terlalu muda ya, atau saya masih terlalu muda. Iya, mungkin. Berarti saya pikir ada faktor lingkungan ya, lain. Mungkin pasti ada faktor lingkungan di ruang lingkup saya sendiri. Mungkin tidak terlalu dipercaya atau bagaimana. Oke. Makanya saya sampaikan sama pemuda, mungkin kita harus jadi orang dulu baru bisa didengar.
Oke, berarti untuk menjadi tokoh dan bagaimana apa yang kita sampaikan itu didengar dan dilakukan harus jadi orang. Iya. Artinya apa itu? Artinya kalau dalam politik mungkin kita harus apa ya namanya jadi orang dulu. Jadi orang dulu Dalam arti menang. menang. Oh, menang Di memasuki 2024. 2024. Oke, saya mulai paham. Ini Iya. yang jadi persoalan. Ya. Ini yang jadi persoalan. Sebelum itu kita isap rokok dulu. Iya, boleh, supaya tidak terlalu kaku. Ini ada kopi. Jadi Ngopi tanpa rokok ini ya. ngopi tanpa rokok itu sebuah kalau Dinamika. Jadi perlu kawan-kawan ketahui sendiri bahwa diskusi kali ini merupakan diskusi yang biasa terjadi di kalangan para anak muda lainnya, bukan untuk membranding satu atau dua kelompok lainnya, melainkan bagaimana sih gagasan-gagasan khususnya para pemuda. Makanya tagline dalam ranah diskusi kami ini sampai ke depan yaitu peluang pemuda. Pemuda bukan hanya berbicara tentang gerakan ekstra parlemen, gerakan parlemen. Bagi kami, pemuda juga harus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, yaitu dengan melakukan sejumlah menjadi pelaku-pelaku UMKM. Karena kalau saya kan tidak bisa jadi politisi, saya jadi pelaku UMKM saja. Selama memimpin Karang Taruna, bagaimana respon dari pemuda Pengau? Terkait masalah kepemimpinan saya di Karang Taruna ya, artinya ada beberapa permasalahan yang terjadi di internal dinamika ya. Okay. Yang terjadi karena hari ini kalau kita berbicara masalah organisasi dalam kepemudaan itu banyak teman-teman yang belum paham tentang bagaimana itu pergerakan pemuda, bagaimana itu membuat suatu kegiatan yang artinya yang betul-betul mengcover semua teman-teman. Makanya ada beberapa ide yang saya selalu tawarkan, malah kita kumpul sama-sama terkait masalah yang Rafiq bilang tadi terkait masalah UMKM. Nah itu kalau kita tidak masuk dalam ranah dalam politik, karena saya paham di politik itu sendiri banyak kepentingan-kepentingan yang tidak mengcover pemuda ini sendiri. Kepentingan kelompok lah. Hanya kepentingan kelompok. Makanya saya ajak mereka, saya tidak mau teman-teman artinya saya mengajak untuk berpolitik hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi kita berpolitik untuk kepentingan bersama. Nah, tentunya harapan kami di Kelurahan Pengau, teman-teman pemuda di Kelurahan Pengau hanya sedikit saja sentuhan untuk mereka supaya mereka ini bisa bergerak bagaimana semestinya pemuda itu berjalan untuk membangkitkan atau terkait masalah UMKM itu, tentunya dengan bantuan-bantuan yang lebih mengarah ke pemuda lah. Yang saya coba simpulkan dalam diskusi kita kurang lebih 10 menit tadi itu, ente ada niat mau mencalonkan? Insya Allah. Apa yang sudah disiapkan ini? Tentunya persiapan untuk dalam tahap politik, pendekatan terhadap masyarakat. Kalau kita berbicara masalah Kelurahan Pengau, saya ingin mematahkan argumentasi orang-orang politik yang di luar bahwasanya Pengau hanya dijadikan ladang suara, dan itu yang memotivasi saya untuk ingin maju. Tentunya Pengau hanya dijadikan ladang suara oleh politik-politik orang-orang di luar Pengau. Apakah sebelumnya memang belum ada orang Pengau? Sebelumnya memang belum ada. Oke, berarti berarti ini menjadi keren ini, bahwa ternyata sudah berkali-kali yang dilaksanakan pemilu, orang Pengau belum ada yang belum jadi. Ada. Hari ini kalau kita mau bicara masalah setiap mungkin kaitannya dengan di kelurahan terkait masalah beberapa kali rapat terkait masalah program-program yang dicanangkan oleh pemerintah kelurahan belum tersampaikan
sama sekali. Artinya aspirasi masyarakat itu masih belum, karena belum ada orang betul-betul orang Pengau yang eh, mengemban aspirasi itu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat itu. Masyarakat Pengau Khususnya Pengau. Tapi saya potong sedikit bahwa kalau kita mau menjadi anggota dewan, khususnya kalau dapil Palu, berarti asal masuk Tatanga Palu Selatan. Iya, Tatanga. Ya artinya bukan hanya bicara Pengau, banyak dong kelurahan, khususnya kelurahan Tatanga ada Palupi, Bayoge, apalagi Pengau, Duyu, dan apa satu ini Nunu, Tapanjuka ada 6. Nah, tentunya kalau egonya hanya bicara Pengau, bagaimana? Ya, Kecamatan Tatanga saja ada 6 kelurahan. Iya, Kecamatan Palu Selatan lagi, itu bagaimana? Terkait masalah itu, saya sendiri memang bukan hanya fokus di Pengau ya. Tentunya kita tahu Kecamatan Tatanga itu adalah kecamatan yang masih tertinggal, apalagi ini kalau bicara masih kecamatan baru ya yang ada di Kota Palu. Masih baru. Tentunya itu baru diresmikan oleh wali kota yang sebelumnya, Hidayat. Ya. Tentunya banyak hal-hal yang bukan hanya fokus di Pengau. Tentunya di kelurahan-kelurahan lain kan sudah ada masing-masing perwakilannya seperti itu. Ya jangan sampai nanti diskusi kita ini yang tadinya sebenarnya ingin mengatakan bahwa saya siap nyalek tapi hanya bicara Pengau. Akhirnya 5 kelurahan lain tidak ada yang mau pilih ya. Itu karena dia bilang ini kepentingan Pengau saja yang dibawa. Iya, tentunya siapapun itu mungkin insya Allah mudah-mudahan setiap kelurahan ada perwakilannya. Nanti kita kan duduk sama-sama. Kalau memang betul-betul saya diamanahkan di situ, saya akan gandeng semua perwakilan dari kelurahan itu tersebut. Apa yang harus kita lakukan untuk tentunya lebih terfokus ke pemuda ya. Karena hari ini mau bicara masalah kekacauan antara kampung apa segala macam itu diawali oleh pemuda. Makanya ini yang harus kita ahlikan. Dan kalau kita bicara berapa tahun silam sejarah sedikit bahwa kericuhan terbesar di Kota Palu ya ada di daerah sana. jadi ya jangan ajari ikan berenang dong. Makanya itu saya sampaikan selalu sama teman-teman pemuda dimanapun saya biasa berkumpul diskusi sama teman-teman, bukan hanya di Pengau ya, ada di Duyu, ada di Palupi, karena di satu rumpun di Kecamatan Tetangga itu enggak ada orang sih sebenarnya. Kita ini keluarga semua. Pendatang itu semua keluarga, malah kita saling, apalagi saya pendatang. Iya, membackup pendatang itu kita welcome. Bagaimana caranya untuk mengembangkan potensi-potensi pemuda itu sendiri. Lebih pada konsensnya tiap kelurahan harus melihat potensinya apa mungkin ya. Nah, ini kita bicara ente ini mau nyalek. Siap sudah bicara tentang apa yang akan dibawa ke depan. Pertanyaanku muncul lagi. Perahunya apa? Insya Allah PKB. Oh PKB. Berarti Gus Muhaimin Iskandar. Mantap. Gus Imin. Caimin. Nah ini Caimin kan lagi viral-viral lagi sekarang. Kasus lama diulik kembali oleh KPK. Kardus Durian. Di KPK ini kan ente kadang-kadang artinya terkait masalah isu nasional kan artinya biarlah mereka yang ada yang lebih paham. Ada yang lebih paham terkait masalah isu nasional ke pusat yang cover itu. Berarti fokus jaga basis. Kita memang betul jaga daerah, jaga basis. Bagaimana kita mencoba masing-masing partai ini kan punya kepentingan. Jangan kita ini harus masuk dalam sistem itu untuk kepentingan kita juga di daerah sendiri juga. Kepentingan kolektif ya. Kolektif untuk semua daerah. Tapi kenapa harus PKB? Banyaknya partai. Ya itu. Banyak kenapa apalagi harus PKB? Kalau kita lihat Palu Selatan Tatanga itu kebanyakan warna merah. Gerindra misalnya, PDI, Golkar. 2 kursi kan, Golkar sama Gerindra. Kenapa harus PKB? Pertanyaan kenapa harus PKB ya? Artinya bukan hanya PKB sebenarnya yang masuk untuk melamar. Oh, berarti ini partai yang lirik. Iya. Oh. Ini urusan.
Ada beberapa partai, tidak perlu lah saya sebutkan, Iya. kurang lebih 5 partai, 5 partai. ya, yang datang untuk Nah, melamar. 5 partai, kenapa harus PKB? Kenapa saya pilih PKB? Mungkin kebetulan ada sahabat saya di situ, Oh, ya, dan dia mampu meyakinkan saya kenapa harus ber-PKB kenapa harus PKB? sama-sama. Tentunya saya sebagai uh, mantan mahasiswa, ya, Ya. artinya dalam pergerakan juga kan punya kita sepak terjang ya, aktivis artinya lah. adalah sedikit pengalaman di situ, bagaimana melihat situasi-situasi politik, ada kesempatan tidak diberikan di situ. Lalu kalau kita berbicara masalah politik sekarang ini, kita berbicara masalah sistem. Ya. Nah, ini yang ini yang harus teman-teman ketahui. Betul, betul. Makanya saya berpikir ada beberapa partai ini saya lebih condong ke PKB, karena kalau bicara masalah uang, mungkin peluru ya, kita ini sudah punya senjata tapi peluru agak setengah mati nih. Berarti Artinya, senjata kayak ya, itu. tentunya ada hal-hal yang betul-betul meyakinkan saya bahwasanya saya ada jaminan untuk betul-betul artinya untuk dimenangkan. Oke. Jadi ada jaminan untuk dimenangkan. Tapi kan kalau kita lihat 2019 hasil pemilu, PKB khususnya di dapil Tatangga Palu Selatan kan ada Ya. orang Duyung. Iya. Nah, itu mungkin kenal baik kan? Oh, itu sahabat saya. Sahabat ya kan. Nah, itu gimana? Ini kan harus jangan sampai ada sebuah tapi mungkin dinamika politik yang biasa saja terjadi. Itu sudah biasa terjadi. Tentunya terkait masalah ada salah satu pemuda yang ada di Duyo. Artinya saya sudah diskusi sama beliau. Pada intinya semua partai punya target masing-masing ya. Kalau 2 kursi, kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya. Kan tinggal kita bagaimana cara mengcover atau memberi pemahaman terhadap masyarakat bahwa PKB ini programnya ini. Tentunya di pemerintahan siapapun wali kotanya pasti punya program-program itu. Ya. Terkait masalah pemberdayaan, terkait masalah UMKM, itu kan beberapa tahun terakhir ini kan tidak lari dari koridor itu. Tentunya dengannya saya, insya Allah kalau diamanahkan di situ, kita akan perjuangkan hak-hak tentunya yang saya prioritaskan adalah pemuda ya. Karena pemuda hari ini kalau hanya diam duduk saja agak lucu kalau menurut saya. Karena kalau kita tidak menjemput momen itu sangat rugi. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Berarti harus ayo terlibat. Ya, makanya saya sampaikan sama teman siapapun, artinya marilah pemuda berpartisipasi dalam bagaimana menjaga sistem ini. Ya. Jangan dengan kasus-kasus yang sebelumnya kan banyak yang terjadi. Tentunya banyak harapan-harapan yang tentunya yang kita impikan bersama terkait masalah kesejahteraan masyarakat. Ya. Yang itu harapan-harapan kita semua ya. Bagaimana ke depannya pemuda bergerak untuk kemaslahatan umat. Seperti itu. Oke. Jadi sudah sangat jelas apa yang menjadi langkah prioritas SAR ketika nanti insya Allah dia menangkan menjadi anggota dewan. Tentunya, ya. Masih ada. Tentunya ini kan sesuai dengan keilmuan saya kan di ekonomi. Karena hari ini saya beberapa tahun terakhir di kampus saya terbentuk di pemberdayaan masyarakat. Oke. Tentunya keilmuan itu yang saya ingin terapkan terhadap masyarakat di Kecamatan Selatan Tatangga, khususnya di Kelurahan Pengau yang mungkin termasuk daerah tertinggal ya. Daerah tertinggal. Ya, apalagi kalau bicara masalah Tatangga ini ya luar biasa sebenarnya. Tentunya itu gimana komentarmu itu? Sebenarnya ruang yang kurang diberikan pemerintah terhadap masyarakat terkait masalah gojolak-gojolak yang terjadi di ini. Kenapa harus menjual itu?
Nah, itu oh ya, Ya. itu barang itu. Barang itu. Ya. Tentunya sebenarnya pendekatan-pendekatan yang lebih intens terhadap masyarakat, kasih edukasi, memang terkait masalah itu, terkait masalah itu memang nominalnya memang cepat, tapi ini kan merusak generasi. Merusak generasi. Tentunya insya Allah kalau memang betul-betul diamanahkan, kita akan gandeng orang-orang akademisi untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Tentunya kalau tanpa akademisi yang melakukan pendekatan, mungkin agak susah. Kalau secara mungkin dari pemerintah, pemerintah punya juga kan punya keterbatasan itu. Kenapa harus gandeng orang akademisi untuk masuk untuk memberdayakan masyarakat itu? Tapi menurutmu sejauh ini peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat bagaimana? Khususnya dalam kepemimpinan Hadianto Reni ya. Itu penilaianmu seperti apa? Apalagi kalau kau bicara partai PKB, ya PKB adalah partai politik pengusung. Iya, benar. Yang menang. PKB ini luar biasa. Periode sebelumnya Hidayat Sigit juga pemenang. Kedua, ini Hadianto Reni juga menang. Jadi PKB ini istilahnya untuk khususnya partai ini sudah sangat paham bagaimana kebijakan pemerintah karena ya mereka ada di dalam. Iya. Ya itu agak susah ya. Tapi menurutmu bagaimana? Lihat. Kalau menurut saya Pak Hadianto. Pak Hadianto ya, wali kota sekarang mungkin bagus, kepemimpinannya bagus. Saya lihat terfokus dengan beberapa program-program memang yang jadi prioritas beliau ya, wali kota sendiri itu. Cuma kebijakan dari atas sampai ke bawah itu kurang terkontrol. Oke. Karena banyak permainan di dalam. Itu. Permainan birokrasi ya. Birokrasi yang seharusnya terkait masalah bantuan seharusnya memang si A tidak mendapatkan, kenapa dapat? Itu yang terjadi. Itu masih terjadi dalam, itu masih terjadi dalam realitasnya. Ya. Jadi closing lah. Kita sudah kurang lebih hampir setengah jam diskusi, walaupun diskusi kita ini tidak punya muatan yang lebih, melainkan diskusi kita ini sudah memberikan gambaran bagaimana referensi calon yang harus dipilih yang mewakili pemuda khususnya ya. Closing untuk teman-teman dan siapa saja dari ente. Ya tentunya pemuda hari ini harus bersatu, harus bergerak untuk kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Siap. Harus bersatu, bergerak bersama untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih Asar sudah mampir di sini. Asar adalah tamu pertama dari sekian lama diskusi ini yang ingin saya laksanakan, hanya saja baru terlaksanakan karena dengan kesibukan satu dan lain hal. Semoga diskusi malam hari ini dapat menjadi sebuah tatanan awal bagaimana bisa dilaksanakan diskusi-diskusi yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Oke, siap. Oke, stay tune kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.